Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibu akan mensimulasikan kelas tangkap, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Apakah ada yang tidak sekolah? Ada yang sakit? Apabila ada yang sakit, sebaiknya kita mendoakannya. Mari kita mendoakan teman kalian yang tidak masuk kelas hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar P5, di mana pelajaran itu kita akan mengenali tentang uang. Kalian tolong buka buku paketnya. Nah, apabila sudah dibuka, lihat di sana ada uang. Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, di mana sekarang uang diwujudkan dalam bentuk kertas maupun logam. Penukaran barang dengan uang disebut beli. Contohnya seperti ini ya. Kalian ke kantin. Nah, kalian beli cireng, misalnya cirengnya 1.000. Kalian bayar ke bibi kantin, terus kalian mendapatkan cireng. Nah, itu tukar ya. Alat tukar, jadi sebagai alat tukar. Orang yang memiliki uang untuk ditukar dengan barang disebut pembeli. Jenis uang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu uang giral, uang kartal. Uang giral adalah alat pembayaran atau penukar dalam bentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting. Contohnya seperti cek, wesel, giro, polis. Uang kartal adalah uang yang berupa uang kertas dan uang logam. Contohnya seperti ini. Nah, di sini Ibu ada beberapa uang. Ini disebut uang kertas. Dan kalau ini disebut uang koin. Yang bentuknya bulat ini uang koin ya. Bentuknya uang kertas itu persegi panjang, bertuliskan besar nilai uang. Nah, di sini ada besar nilai uang. Terus di sudut ada gambar lambang negara, Garuda. Nah, di sini ada gambar Garuda ya. Ada tanda tangan gubernur. Nah, di sini ya, di bawah ada tanda tangan gubernur ya. Lalu kisaran uang kertas itu ada yang 100.000, lalu 50.000, ada 20.000, terus ada lagi 10.000, dan ini 5.000. Ada juga uang 2.000 dan 1.000 kertas ya. Ibu nggak bisa nunjukin. Terus ada koin. Di sini koin ada 1.000, 500, 200 dan 100 rupiah. Kalau uang 100.000 itu berwarna merah. Ada presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu 50.000 berwarna biru. Nah, di sini ada 50.000, bertuliskan 50.000. Di sini ada warna hijau. Nih, ini 20.000. 50.000 itu warna kuning. Yang 2.000 itu sama seperti
uang 20.000 warnanya ya, namun beda, lebih gelap sedikit. Ada uang 1.000. Di sini juga ada koin. Nah, dari tiap koin ini ada tulisan 100, 200, 500, 1000. Di belakangnya pasti ada lambang Garuda. Itu ciri-ciri ya, ciri-ciri dan bentuk. Sebelum itu, tolong kalian tulis dulu materi yang ada di buku ini. Ibu mau ke kelas 4 dulu. Di kelas ini, ya, di kelas 4 kita akan belajar tentang matematika, yaitu mengenai menyelesaikan masalah pecahan yang berkaitan dengan uang. Ibu akan memberi kalian soal. Ada 2 soal, tolong kalian kerjakan terlebih dahulu. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskannya ya. Sekarang kalian coba buat mengerjakan tugas tersebut. Masing-masing mendapat 1. Apabila sudah mendapatkannya, tolong kerjakan. Ibu mau ke kelas 3 dulu. Tolong jangan berisik ya. Bagaimana semuanya? Sudah menulis? Apabila sudah menulis, kita akan mengenal fungsi uang. Fungsi uang yang pertama itu sebagai alat tukar. Yang kedua, alat pembayaran. Yang ketiga, alat penunjuk harga. Yang keempat, sebagai pembanding harga. Yang kelima, sebagai alat pengukur nilai. Dan yang terakhir, sebagai alat penyimpan kekayaan. Tolong kalian tulis lagi ya. Ibu mau ke kelas 4 lagi. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang akan ditanyakan? Apakah ada yang masih belum mengerti? Kalau misalkan sudah, mari kita bahas bersama-sama ya. Untuk nomor 1, soalnya ibu membeli sebuah tas seharga 200.000. Kalian tulis 200.000. Lalu ibu mendapat potongan harga sebesar 20%. 20%. Berapa 20% itu? Kita akan pecahkan. 20% itu 20 per 100 sama dengan 0,2 ya, 0,2. Lalu 200.000 dikali 0,2 jadi berapa? Jadi 40.000. Nah, yang ini berarti 200.000 dikurangi 40.000, hasilnya 160.000. Jadi ibu harus membayar tas seharga 160.000. Kita ke soal yang kedua. Lina berbelanja di supermarket sebesar 150.000. Kita tulis dulu, kita hapus dulu yang ini ya. Harga belanjanya yaitu 150.000. Lina mendapatkan potongan harga sebesar 15.000. 15.000 potongan. Lalu berapa persenkah diskon yang diterima Lisa? Rumusnya, persentase diskon sama dengan jumlah diskon dibagi harga awal dikali 100%. Begini ya, Lisa berbelanja 150.000, potongan harganya 15.000. Kalian dibagi dulu ya, 15.000 dibagi 150.000 dikali 100% sama dengan 10%.
Kalau misalkan 15 dibagi 150.000 itu hasilnya 0,1 dikali 100%, jadi 10%. Jadi Lisa mendapat potongan harga sebesar 10%. Coba kalian benarkan. Ibu mau ke kelas 3 dulu ya. Bagaimana? Apakah sudah paham? Kalau misalkan kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas. Masing-masing mendapat 1 lembar ya. Di sini ada tugas. Tolong kalian isi dari tugas yang Ibu beri. Sambil menunggu kalian mengisi tugas tersebut, Ibu akan kembali lagi ke kelas 4. Bagaimana? Apakah sudah? Apabila sudah, boleh kalian kumpulkan ke depan. Dan untuk pertemuan yang sekarang Ibu anggap selesai ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah sudah mengerjakan tugas? Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang masih bingung tentang uang dan fungsinya? Apabila sudah, boleh kalian kumpulkan ke depan ya. Nah, setelah Ibu periksa, alhamdulillah kalian sudah mengerti tentang uang, ciri-ciri uang, kertas ciri-ciri uang logam, dan fungsinya. Jadi, ciri-ciri uang itu ada 2, yaitu uang kertas, uang logam. Kalau uang logam itu berbentuk bulat. Terus di depan ada lingkaran, di pinggirnya itu ada lingkaran timbul. Di belakangnya ada tahun pembuatan bertuliskan Bank Indonesia, dan di depannya ada besaran uang. Nah, kalau misalkan uang kertas itu ciri-cirinya persegi panjang, besar nilai uang, bertuliskan besar nilai uang, di sudut ada gambar lambang negara Garuda Pancasila, ada tanda tangan gubernurnya juga. Paham ya? Nah, apabila paham, kalian kerjakan tugas ya. Ibu akan kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Boleh kalian beres-beres ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.